Siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Mama serta saudara-saudara Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu pagi ini. Dan untuk merenungkan firman Tuhan di bulan kebangsaan minggu pertama pagi ini, kita ada dalam terang tema mengakui Tuhan dalam kata dan tindakan. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Charles Williams, salah seorang tokoh, dia mengatakan, kalau anak usia 2 tahun, dia adalah majikan Anda. Kalau anak usia 10 tahun, adalah budak Anda. Usia 15 tahun adalah kembaran Anda. Dan setelah itu akan menjadi kawan dan musuh Anda. Tergantung bagaimana Anda membesarkannya. Bapak Mama serta saudara-saudara, pernyataan ini mau mengatakan kepada kita bahwa bila salah orang tua mendidik anak-anak, bisa saja mendatangkan kesusahan, bahkan malapetaka bagi keluarga. Kata dan perbuatan yang baik orang tua, bahkan ketegasan, kedisiplinan adalah faktor yang turut membentuk karakter baik seorang anak di dalam masa pertumbuhannya. Ini sangat penting Bapak Mama. Tanpa itu kata dan tindakan seorang anak akan liar dan meresahkan banyak orang. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang nubuat seorang abdi Tuhan terkait dengan kehancuran masa depan Imam Eli bersama-sama dengan keluarganya akibat kejahatan dosa yang dilakukan. Pertanyaan bagi kita, siapa Eli itu? Pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh keluarganya sehingga mengakibatkan kejahatan dan murka Tuhan bagi mereka? Bapak Mama serta saudara-saudara, Eli ini seorang imam dan dia melayani, dan tugas imam ini ialah mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan juga memberi berkat kepada umat Israel yang datang dan menyembah serta mempersembahkan korban kepada Tuhan di bait kudus Tuhan. Jadi tugas seorang imam ialah perantara antara manusia dengan Tuhan. Dan Imam Eli ini adalah imam yang baik, dia imam yang setia. Bahkan dia melayani di dalam rumah Tuhan itu selama 40 tahun sepanjang hidupnya. Kelemahan Imam Eli, Bapak Mama, ialah tidak mampu bersikap tegas dan disiplin bagi kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Akibatnya Bapak Mama, mereka tidak hidup sebagaimana layaknya kehidupan anak-anak pelayan Tuhan. Mereka melakukan berbagai hal yang jahat dan menghina Allah dan meresahkan umat Israel. Kalau kita baca Bapak Mama dalam bacaan kita, ada beberapa tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan Hofni dan Pinehas yang meresahkan umat Israel. Yang pertama, mereka hidup atau mereka bersikap serakah. Itu pada ayat 13 sampai 17. Dalam bacaan ini menjelaskan kepada kita, daging korban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu mereka ambil dan makan, dan disertai dengan kekerasan. Bapak Mama, tindakan ini adalah perbuatan dosa yang besar di mata Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan adalah sikap tidak menghormati Tuhan.
Apakah Imam Eli tahu tentang apa yang diperlakukan oleh anak-anaknya? Atau jangan sampai Imam Eli juga menikmati daging yang dipersembahkan kepada Tuhan, namun diambil oleh anak-anaknya. Papa mama sebagai orang tua, pasti Imam Eli tahu perilaku anak-anaknya. Tapi sepertinya membiarkan mereka tetap melakukan kejahatan dengan memandang rendah korban persembahan kepada Tuhan. Imam Eli juga ikut menikmati apa yang bukan hak mereka sebagai keluarga imam. Bahkan Imam Eli tidak membuka mulutnya sedikit pun untuk menegur kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Imam Eli lebih menghargai anak-anaknya daripada menghormati Tuhan dan kekudusannya. Secara tidak langsung kita lihat bahwa Imam Eli lebih menyayangi anak-anaknya daripada menegur dosa dan kesalahan mereka. Imam Eli lebih menjaga perasaan anak-anaknya sehingga mengorbankan relasi dan kekudusan hidup dengan Tuhan Allah. Bapak, mama serta saudara-saudara, Imam Eli dia membiarkan dosa merajalela dalam kehidupan keluarganya. Bahkan Imam Eli juga dia menikmati hidup dalam dosa bersama kedua putranya. Imam Eli tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk merubah sikap hati anak-anaknya. Karena itu, yang pertama kita lihat kejahatan anak-anak Eli ialah mereka bersikap serakah. Bukankah seringkali ada orang yang mengambil sesuatu bukan haknya, dan perbuatan ini sangat melukai hati Tuhan dan mengecewakan sesama. Ini yang dilakukan oleh anak-anak ini. Kedua, mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kesucian hidup sebagai anak-anak imam tidak diperlihatkan sebagai teladan iman bagi umat Israel. Bahkan Hofni dan Pinehas melakukan dosa persinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat yang ke-22. Perilaku tidak bermoral ini diketahui oleh umat dan menyeret umat Tuhan juga melakukan pelanggaran. Karena sudah ditunjukkan oleh anak-anak dari Imam Eli. Moral mereka tidak mencerminkan etika hidup sebagai anak-anak keluarga terpandang dalam persekutuan umat pilihan Tuhan. Jadi mereka ini dikendalikan oleh nafsu yang jahat. Mereka gagal menjadi teladan iman dan moral bagi umat Tuhan. Terkadang kita juga papa mama, kita juga seringkali gagal menjadi teladan iman bagi orang lain karena berbagai faktor. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mengeraskan hati, ya, bahwa hati mereka itu tertutup rapat untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat Imam Eli selaku orang tua. Karena itu ayat 22 mencatat Imam besar Eli menasihati mereka setelah mereka dewasa. Mereka sudah besar baru Imam Eli memberikan nasihat kepada mereka. Namun saat anak-anaknya masih kecil, mungkin mereka dididik secara manja. Ya. Artinya ketika melakukan kesalahan mereka ditegur dengan keras atau diberi hukuman yang membuat mereka sadar. Tapi ini tidak dilakukan oleh Imam Eli. Justru yang terjadi papa mama, Imam Eli malah menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Akibatnya mereka tidak mengindahkan Tuhan dan tidak taat melakukan apa yang baik sebagaimana yang dinasihatkan Imam Eli. Jadi papa mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita setiap saat, terkadang kita juga tidak bisa menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Nah, kasus salah didik yang juga terlihat dalam keluarga Imam Eli menunjukkan kepada kita bahwa ketidaktegasannya dalam mendidik anak-anaknya berakhir pada penghukuman Tuhan bagi keluarga dan keturunannya. Ada akibat. Apalagi Imam Eli
sebagai seorang imam yang melayani di rumah Tuhan. Seharusnya keluarganya harus jadi contoh dan teladan bagi jemaat. Tapi melalui bacaan kita pada saat ini tidak menggambarkan bahwa mereka adalah anak-anak yang selalu setia melayani Tuhan. Nah, sikap lemah Imam Eli ini membuat Hofni dan Pinehas tidak bisa lagi mengendalikan sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Ada dosa keserakahan, ya, menjadikan Imam Eli lebih menghormati anak-anak daripada menghormati Tuhan. Dan dosa inilah Bapak Mama yang menyebabkan Tuhan membatalkan janjinya sehingga keluarga Imam Eli tidak dapat lagi melayani Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam hidup ini Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi orang untuk melayani. Pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Jangan sampai suatu saat Tuhan menarik tanggung jawab pelayanan itu. Dan baru kita menyesal bahwa selama rentetan waktu yang Tuhan beri bagi saya untuk melayani, saya tidak mempergunakannya secara baik. Segala sesuatu terlambat. Karena itu Tuhan mengutuk keluarga itu turun-temurun sehingga tidak berumur panjang. Jika ada yang hidup, maka ia akan mengemis untuk menjabat sebagai imam demi kegelapan yang lapar. Ini sungguh tragis Bapak Mama serta saudara-saudara, keluarga yang seharusnya setiap waktu diberkati oleh Tuhan, tapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tindakan mereka. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, sebagai orang tua, mari kita belajar dari kisah Imam Eli ini. Kita harus ingat bahwa sebagai orang tua, Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih. Tapi jangan kita menomorduakan Tuhan. Ya. Kasih kita kepada Tuhan itu mutlak. Tidak bisa dikalahkan dengan kasih kita kepada anak-anak. Tugas dan tanggung jawab kita kepada orang tua mengarahkan anak-anak kita supaya kehidupan mereka juga mempermuliakan nama Tuhan. Ini menjadi tugas yang besar bagi kita semua dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini, apa yang kita renungkan dari bacaan kita? Yang pertama, dari persoalan yang menimpa Imam Eli dan keluarga, kita diingatkan untuk bagaimana kita menggunakan kedudukan kita sebagai hamba-hamba Allah untuk tujuan yang mementingkan diri, pasti mendatangkan penghakiman Allah yang merugikan bagi kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Tidak semua orang. Tapi kalau kita dipilih untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Jangan lupa luangkan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita dengan tegas dan penuh disiplin bagaimana hidup takut kepada Tuhan dan juga lakukan perintah Tuhan dengan setia. Jangan kita menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mendidik orang lain hidup takut kepada Tuhan. Kita pun kerja tiap saat hanya pergi untuk memberikan arahan atau mungkin mendoakan, bahkan memberikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain supaya orang lain hidup takut kepada Tuhan. Tapi terkadang kita lupa mendidik anak dalam rumah agar mereka punya kehidupan juga baik. Terkadang kita hamba-hamba Tuhan, kita gagal dalam hal ini. Tidak adanya ketegasan dalam mendidik anak. Dan ini merupakan kesalahan yang dipandang oleh Tuhan. Kalau kita mendidik anak-anak dalam jalan yang dikehendaki Tuhan, maka sudah pasti pada masa tua kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena keturunan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam hidupnya. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang kedua, Bapak Mama sebagai anak-anak, kita juga jangan mencoreng nama baik orang tua sebagai orang-orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan dengan
perilaku hidup yang negatif. Ya. Status anak-anak mengandung satu tanggung jawab. Sekalipun mereka ada dalam kehidupan mereka, tetapi ketika mereka ada di luar rumah, mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup dan juga perilaku hidup setiap hari. Harus menjadi teladan. Jangan sampai kita setia beribadah tetapi dalam perlakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita setia beribadah. Kita suka konsumsi miras, ya. Kemudian seks bebas, perkelahian dan seterusnya. Kita dituntut untuk bagaimana kita mendukung pelayanan-pelayanan yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita supaya memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Terkadang dalam hidup ini Bapak Mama, kita lebih mementingkan apa yang menjadi kesenangan kita, tapi kita lupa melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Mama, sepanjang bulan Agustus, Gemit menghayati sebagai bulan kemerdekaan dan kita juga merayakan hari ulang tahun ke-79 tahun ini. Karena itu semua anggota Gemit kita semua diajak untuk memperhatikan peletakan dan penanaman nilai-nilai kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa di dalam keluarganya. Melalui cerita tentang Imam Eli, kita dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai pendidik utama, kita perlu bertanggung jawab untuk memperhatikan pemberian dan pengajaran nilai-nilai yang benar, yang baik, sebagai nilai agama, sosial, etika kepada anggota keluarga. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena kesempatan bagi kita untuk bisa mampu dan menginginkan sesuatu yang baik itu dimulai dari dalam rumah tangga. Caranya bagaimana? Caranya ialah kita tunjukkan kesesuaian antara setiap kata kita dan perbuatan kita, sesuai dengan nilai agama sosial kepada anggota keluarga. Ya, karena itu Papa Mama serta saudara-saudara, jangan kita bersemangat luar biasa, tetapi ketika anak-anak keluar tidak menunjukkan bahwa mereka anak-anak yang dididik di dalam Tuhan. Ya, karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah secara baik, secara teratur, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan setiap waktu, dia harus berjalanan beriringan dengan tindakan kita. Jangan sampai ibadah-ibadah kita akan hancur dengan kita tidak melakukan apa yang seharusnya dalam tindakan kita. Kita gagal menjaga keseimbangan ibadah dan tindakan nyata. Dan ini menjadi satu tanggung jawab besar bagi kita semua. Supaya apa yang kita bicarakan itu juga yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Terkadang kita bilang kita terbatas, kita tidak mampu. Tapi berjuang dan berdoalah agar Roh Kudus terus menolong kita dalam setiap kata dan tindakan nyata, agar keduanya selalu berjalan beriringan. Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya terus memimpin kita untuk menyeimbangkan bagaimana perkataan kita dan juga tindakan kita dalam melayani Tuhan dan juga sesama. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, selagi kita semua diberikan kesempatan untuk setia beribadah, kesetiaan kita ini perlu ditunjukkan dalam tindakan kita setiap hari. Kita harus bisa menjadi satu kesaksian yang hidup dimanapun kita berada. Jangan sampai kita setia beribadah dalam gedung ibadah, tetapi ketika kita keluar, kita seperti orang yang tidak beribadah. Selamat merayakan bulan kebangsaan tahun ini, Bapak Mama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.